Kita lanjut lagi ke materi kita selanjutnya, yaitu tentang arus bolak-balik. Dalam elektronika dasar itu salah satu mata kuliah yang memang konsen sekali untuk membahas tentang listrik dan juga arus listrik. Berbeda dengan listrik dan magnet, di mana ada dua komponen, yaitu listrik dan juga magnet. Tapi kalau untuk di mata kuliah ini, mata kuliah uh, elektronika dasar, di sini kita akan membahas bagaimana arus listrik serta juga komponen-komponen elektronika. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan bagaimana kita melakukan suatu telaah dan juga pengembangan terhadap berbagai software terkait dengan elektronik. Oke, nah pada hari ini kita akan belajar tentang arus bolak-balik. Arus bolak-balik ini apa? Jadi arus bolak-balik ini berbeda dengan yang kita pelajari di SMP ataupun di SMA. Arus bolak-balik kalau di SMA itu hanya sepintas. Nah, tapi sebenarnya kalau di mata kuliah elektronika dasar itu tidak begitu jauh juga dengan yang ada di SMA, tapi nanti ada penambahan yaitu berupa filter, karena memang pada mata kuliah elektronika dasar kita akan mempelajari tentang bagaimana arus listrik bolak-balik itu dapat difilter. Difilter itu maksudnya disaring sesuai dengan frekuensinya masing-masing. Oke, baik, kita mulai ya. Oke, pertama kita pahami dulu mengenai arus bolak-balik. Arus bolak-balik itu apa sebenarnya? Nah, arus bolak-balik itu kalau dalam simbolnya itu ada yang berbeda dengan arus searah. Jadi kalau arus searah uh, dia tidak ada perubahan. Kemudian kalau bolak-balik itu biasanya dia simbolnya seperti gelombang begitu, dan dia ada perubahan nilai, baik itu nilai arus, kemudian nilai voltage, nilai tegangannya terhadap waktu. Nah, yang pasti itu adalah perubahan arus biasanya terhadap waktu. Kemudian arus bolak-balik itu biasanya itu ciri khasnya kalau kita di rumah itu adalah colokannya bisa dibalik. Jadi dia tidak masalah mana positif mana negatif. Jadi tidak ada kayak seperti colokan kita di rumah itu mau kita balik itu nggak ada masalah. Mengapa? Karena memang dia tidak memiliki kutub positif dan juga kutub negatif yang sudah permanen gitu. Jadi tidak ada masalah untuk ditukar-tukar. Nah, berbeda dengan arus searah yang seperti baterai. Baterai itu ketika kita ganti maka dia tidak akan bisa menyala dan bahkan cenderung bisa merusak alat. Nah, inilah perbedaan yang mencolok antara keduanya. Nah, arus bolak-balik ini juga dapat diturun dan dinaikkan tegangannya sesuai dengan kebutuhan. Nah, bagaimana contohnya ketika dari pembangkit tenaga listrik itu ke rumah atau ke uh, stasiun penerima atau juga ke komplek atau residence atau daerah atau kota, itu akan mengalami penaikan ketika dimulai jalur distribusinya, kemudian nanti akan diturunkan lagi tegangannya ketika menyampai pemukiman. Contohnya seperti ini. Jadi kalau di sini coba dilihat itu pembangkit listriknya ada di sini. Nah, pembangkit listrik akan mengaliri listrik ke stasiun penerima. Nah, ini memungkinkan kalau menggunakan arus searah ini akan sulit sekali untuk mendistribusikannya, sehingga uh, salah satu solusi terbaik untuk yang hemat energi dan juga uh, dapat membantu untuk mengurangi pengurangan arus listrik atau pengurangan daya itu adalah dengan menggunakan arus bolak-balik. Jadi arusnya dinaikkan, tegangannya dinaikkan ketika mulai keluar dari pembangkit listrik, kemudian nanti dia akan naik sekitar 1500 kilovolt. Kemudian arus listrik ini akan masuk ke stasiun penerima dan nanti akan diturunkan lagi. Nah, makanya kalau stasiun pembangkit tenaga listrik itu tidak pernah di dekat kota. Mengapa? Karena memang kalau dia di kota, pertama itu adalah masalah dengan lahan, kemudian sering ada masalah dengan penduduk, kemudian juga beberapa pembangkit listrik itu menimbulkan kebisingan, sehingga memang harus jauh dari kota. Nah, karena dia jauh dari kota, maka untuk mendistribusinya akan sulit kalau menggunakan arus searah. Arus searah itu distribusinya palingan menggunakan baterai dan lain-lain.
tapi itu sangat sulit kalau menggunakan kabel. Nah, ketika kita menggunakan arus bolak-balik, maka dia tegangannya akan dinaikkan sampai 20 kilovolt. Nah, nanti akan didistribusikan ke berbagai kota, berbagai tempat atau berbagai desa. Nah, setelah itu nanti ketika sampai di awal desa, itu akan ada stasiun untuk penurunan. Jadi ketika keluar dari pembangkit tadi harusnya akan tegangannya akan dinaikkan. Kemudian kalau bahasa kitanya di sini adalah step up. Kemudian nanti ketika nyampai di dekat pemukiman dia akan diturunkan, atau dengan istilah lainnya step down. Jadi tegangannya bisa diturunkan menjadi 220 volt. Nah, inilah tegangan yang memang biasa ada di rumah-rumah penduduk. Tegangannya adalah 220 volt, walaupun ada juga yang tegangannya 110 volt ya. Nah, tapi ketika kita keluar kota, kita akan sangat sering menjumpai suatu tiang-tiang listrik yang menjulang tinggi dengan tulisan saluran listrik tegangan tinggi. Nah, itu adalah jalur untuk mendistribusikan listrik. Jadi dari pembangkit listrik itu didistribusikan dengan tegangan yang tinggi.